Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini saya akan mau membagikan tutorial. Saya akan membagikan tutorial gimana cara trading yang baik dan benar, aman tentunya, dan ya pastinya cuan lah. Oke, saya akan membagikan sedikit tips dan trik bagaimana cara kita menggunakan dari market yang sedang terjadi gitu ya. Misalkan market ini di USD sedang seperti apa, market di GBP USD dia sedang seperti apa, apakah bisa kita gunakan sebagai trading, apakah bisa kita favoritkan untuk kita trading nanti gitu. Karena difavoritkan itu mungkin bisa jadi banyak market yang kita simpan untuk peluru kita ya, untuk tempat kita tembak gitu ya. Oke, langsung saja di bagian videonya. Alright, kita masuk saja di Google. Kita klik di olimtrade/r.com. Ini adalah link yang dia nggak pernah perbarui domain, itu tidak pernah. Jadi link ini link yang bisa untuk selamanya. Ini link untuk login ya. Bagusnya login itu di link ini aja, karena ini link yang nggak ada domain apapun, nggak ada dia, nggak ada update domain, nggak ada. Kita oke kan aja. Kita masuk. Kita masuk. Di sini saya masukkan dengan alright, kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Di sini saya dengan saldo $574. Oke. Di sini kita trading santuy menggunakan pola candlestick dan kita FTT ya. Teknik FTT yang paling mudah dipahami dan teknik FTT yang paling mudah dipelajari untuk yang nonton video ini. Ini adalah salah satu teknik ataupun salah satu cara trading yang paling mudah dan yang paling mungkin yang paling sering saya upload ya di YouTube saya itu. Oke, di saat saya membuat video dengan PC seperti ini, saya biasanya menggunakan teknik FTT. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami untuk si penonton gitu ya. Kita cari market lain. Di sini presentasinya itu di 90% semua kebetulan. Di sini dia terjadi tren sideways. Di sini kita bisa menggunakan Bollinger Band. Di sini settingan 10 boleh. Yang 10 aja. Oke. Di sini saya mau garisnya warna merah. Oh enggak. Warna biru aja. Di sini warna merah. Ya. Oke. Ini dia cara open posisi di Bollinger Band. Di sini kita open posisi dengan mengandalkan dari Bollinger Band-nya dan mengandalkan dari pola candlestick-nya. Kalau dia ada candlestick yang berlebihan, langsung kita open posisi ancang-ancang ya, ancang-ancang untuk open posisi reversal. Tapi ini di sideways doang. Misalkan di minor, mayor itu dia tidak rekomendasi untuk open posisi di reversal gitu ya. Oke, ini dia nampaknya ataupun kelihatannya supaya lebih mudah kita pahami. Dia si Bollinger Band, ini dia Bollinger Band, dia mengkiut Pak ataupun mengecil. Itu tandanya tren akan sideways ke depannya. Jadi seperti saya ulang tadi, tren sideways itu akan worth it apabila Bollinger Band akan worth it apabila dia digunakan di tren sideways doang. Kalau di mayor ya tembus Bollinger Band-nya Pak. Nggak ada yang namanya dia mantul di overbought ataupun oversold gitu. Oke. Di sini kita open posisi 1 menit sampai 2 menit aja ya. Kemarin saya itu ada kelas di kelas VIP saya. Itu kelas kita belajar trading dari dasar banget sampai bisa solo trading beneran. Nah, di sana saya suruh beli buku seperti ini untuk menulis performa. Jadi dia open posisi dengan materi saya itu, dia lihat nanti dia makin lama belajar apa makin bagus apa makin enggak. Misalkan makin enggak, makin bodoh, berarti saya yang bodoh Pak. Tapi misalkan makin bagus ya dia akan bertahan lama kan di grup itu kan. Maksudnya dia akan dia akan ada perkembangan lah di dia gitu ya. Dan ternyata di sini trennya dia nggak malah naik Pak ya. Kita ditipu dengan Bollinger Band. Ya udah, Bollinger Band-nya dihapus, kita gunakan teknik lain. Oke, dia mau masuk ke detik 4, dia mau masuk ke jam 45. Di sini ada teknik rahasia untuk kita open posisi. Oke, kita sisipkan dari market AUCAD. Kita masuk ke market Astro Index. Nanti kita open posisi di market AUCAD sekitar 2 sampai 3 menit ke depannya.
Oh, ini ada momen kita ambil kompen juga di sini, boleh kita ambil kompen 1 menit aja, open posisi 120 dolar 1 menit kita open posisi. Ini ambil kompen tadi ya, kita masuk ke Euro USD boleh. Aduh, Euro USD nggak bisa pakai ini pak, tapi dia saya pastikan dia akan pembalikan arah di sini sekarang dia akan terjadi pembalikan arah. Tanda aja dia di market Euro USD dan market AUD tadi ya, dia akan pembalikan arah sekarang pak. Dia pembalikan arah itu sekarang, mungkin dia kasih nafas sekitar 3 menit lah untuk ambil nafas ancang-ancang baru dia naik pak. Ya, di market Euro USD dan AUD sama tadi saya lihatnya sama pak. Oh beda. Di market AUD nampaknya juga seperti itu ya. Tadi kita open posisi di market komoditi. Yep, kita di sini ambil kompensasi dan kita sudah profit. Tadi miss perkiraan. Saya tidak akan pernah mengajarin untuk profit. Saya itu tradingnya itu memang masih pemula ya, baru juga trading kan. Cuman saya tidak pernah mengajarin untuk profit. Saya itu untuk trading biar profit terus saya nggak bisa. Tapi untuk saya untung itu masih bisa lah kalau untung ya, tergantung market, tergantung situasi dan kondisi. Misalkan marketnya jelek, kita baru trading udah loss dan marketnya jelek ya kita harus berhenti karena marketnya nggak bisa. Kita memang bener-bener nggak bisa di market itu. Yang mana kita buat? Masa kita paksakan market gitu ya. Kita masuk lagi ke market Euro Composite Index boleh. Kita lihat dari sikon. Wah ini harusnya is okay sih untuk open posisi, is okay, bisa lah open posisi di sini ya. Euro USD kita lihat. Euro USD. Nah ini kita masuk ke time frame 15 menit dulu. Oh nggak usah deh, tidak di sini aja. Ini saya lihat fungsi, saya lihat garis ini untuk melihat support pak. Jadi garis ini dia garis putih ini dia dengan support sejajar dia. Kita nggak usah lihat support, pasang garis itu nggak usah, kita kayak gini aja di kursor mouse itu nampak. Oh dia sedang nyentuh support gitu. Dan potensi untuk balikan arah juga cukup besar ya. Jadi saya tahu di sini dia sedikit tahu saya di sini dia mau pembalikan arah. Apakah saya langsung open posisi? Tidak, bukan seperti itu trading. Jadi di saat dia di sini support, nyentuh dia dong, ataupun dia udah tadi saya bilang sebelum saya lihat ke support, saya udah bilang bahwasanya di sini dia akan pembalikan arah. Di sini saya nggak langsung open posisi buy, tidak. Tunggu dia naik dulu setengah, buat koreksi, naik lagi, baru saya open posisi. Itu cara trading yang baik dan cara trading yang benar. Jadi kita harus melihat dari segi manapun untuk kita bisa open posisi satu kali pak. Jangan terlalu buru-buru open posisi. Oke, candlestick ini dia saya coba kasih nyawa ya. Open posisi sell $1 aja, ngetes. Ini nggak bisa pakai lagi, kita hapus saja. Allah, ini nggak bisa pak. Jadi tanda tren yang bisa, yang dan nggak bisa itu syaratnya cuma satu doang. Dia yang pertama syaratnya itu satu doang. Ini dia nggak ada candlestick seperti ini, candlestick yang patah gini, candlestick yang naiknya itu terlalu menanjak dan turunnya itu terlalu menuki. Dia di arah jarum jam 5, arah jarum jam 1. Kalau dia naik itu dia udah bisa palang aja pak. Itu memang nggak bisa. Di sana dia akan terjadi candlestick yang besar-besar. Takutnya kita open posisi sell, dia malah tiba-tiba satu ganti langsung naik tiba-tiba, kita loss secara kaget pak. Itu nggak enak. Jadi kita sakit hati kita ya. Kahwa, ini kuring, kita hapus saja. Euro CAD, AUD CAD, kan pembalikan arah dia. Udah mau pembalikan arah. Memang udah pembalikan arah bahkan. Di sini kita lihat supportnya, nggak ada supportnya, nggak ada. Ini garis ini lihat aja garis ini, nggak ada supportnya kan. Jadi nggak usah perlu pasang support, itu bisa juga lihat garis doang bisa. Open posisi kita yang pertama kita loss, open posisi kita yang kedua kita cuan. Ini kita mungkin open posisi ini agak lama tradingnya ya. Di sini kan karena saya sedang mood banget, saya memang lagi pengen trading dengan serius ya. Ini kita tanpa menggunakan teknik-teknik yang kayak kemarin, teknik-teknik itu nggak ada pak. Kita nggak gunakan teknik itu ya. Oke. Kita lihat dulu. Oke.
bisa open posisi cuman di 3 menit ke depannya baru bisa. Sekarang itu masih belum bisa, masih ragu kita Pak. Ini harusnya bisa open posisi kita. Coba ya, open posisi buy. Tadi di Maha tadi ya kita open posisi, kita kasih nyawa ya open posisi. Bentar. Oh iya, kita tadi di Maha open posisi kita open posisi buy kalau nggak salah. Nggak tahu lah hasilnya apa. Tadi open posisi kita di komposit. Kita kasih tumbal di sini. Kasih nyawa ya kan. Begitu dia loss berarti umpan kita masuk. Kalau dia profit, umpan kita nggak masuk berarti Pak. Aneh kan? Oke, ini sepertinya udah videonya udah nggak bertata. Kita fokus ke satu market ya. Pembalikan arah kan di Euro USD kan. Pembalikan arah, memang fix dia pembalikan arah. Ada aspek-aspek yang dilihat untuk dia bisa pembalikan arah. Tadi Pak, di Maha itu kita ternyata open posisi buy di sini. Di sini kita profit. Nah, lupa saya baru ingat. Kita masuk ke USD. USD tadi karena open posisi kita di USD open posisi yang lumayan serius, nggak tumbal maksudnya. Kalau tumbal $1 aja. Kalau open posisi yang lumayan serius ya open posisi kita ya jangan $1 lah, rugi kita. Open posisi $1 rugi Pak. Rugi waktu. Oke. Ini ragu marketnya, bukan nggak bisa open posisi tapi masih ada keraguan karena si bagian satu dia mengatakan pembalikan arah, si yang satu lagi dia mengatakan follow. Jadi kita masih bingung, kita harus tunggu dari mereka dulu biar kuat, yang mana kuat baru kita follow. Jadi si yang satu dia bilangnya dia turun karena tren, yang satu lagi di sini dia bilangnya mau naik pembalikan arah seperti Euro USD. Itu jadi karena kita ragu karena ada dua kubu yang sama-sama kuat, kita tunggu aja yang lemah satu baru kita open posisi. Euro USD kita profit pastinya. Nah, di sini dia mau menciptakan, dia bahkan udah nyentuh ke area resisten ya. Ini dia sumbunya tadi udah nyentuh ke area resisten ternyata Pak. Apakah saya langsung open posisi sell begitu dia nyentuh ke resisten? Tidak, itu kampungan ya. Enggak, saya enggak gitu tradingnya. Itu ya udah deh, ya udah. Oke. Wah, ini harusnya bisa open posisi tadi, cuman kita telat. Udah nembus resistennya. Bukan. Analisanya itu bukan gara-gara resisten, bukan. Jadi gara-gara si sumbu ini dan candlestick ini harusnya bisa open posisi buy kita. Sorry ya. Buy 1 menit harusnya. Ini saya support nggak terlalu peduli ya. Kenapa support nggak terlalu peduli? Karena trennya naik Pak. Nggak mungkin tren naik kalau kita pedulikan support. Kalau kita pedulikan resisten. Saya sering ketukar itu Pak. Nggak mungkin kita open posisi resisten, open posisi sell sedang tren naik. Kalau kita harapkan dia pembalikan arah ataupun open posisi kita sell di resisten, maka tren sampai kiamat nggak akan pernah terjadi tren naik. Syarat untuk dia tren naik, resisten harus ditembus. Misalkan resisten nggak ditembus, nggak naik gitu. Di sini memang nampaknya saya memaksakan open posisi gara-gara harusnya tadi di sini open posisi, tapi open posisinya tetap memaksakan ya. Semoga profit 2 3 1. Oke. Ini market Euro USD bahkan dia cukup kenceng naik ya. Tapi tipikal saya trading itu, tipikal saya pribadi ini, Muhammad Alwi, Trader. Ini saya nggak suka open posisi yang trennya seperti ini Pak. Walaupun saya udah tahu, bahkan sebelum terjadi saya udah bilang bahwasanya dia akan naik. Sebelum saya bilang dia udah naik. Oke lah, abang nggak percaya, abang nggak mungkin tahu. Pasti abang tadi lihat support ya kan. Tadi sebelum itu saya bilangnya di market AUD dia akan naik dan naik juga. Saya di sini nggak lihat support, bahkan supportnya nggak ada. Nah jadi saya sedikit tahu misalkan market dia mengalami naik gitu ya. Jadi di sini saya udah tahu dia naik, tapi saya nggak mau open posisi Pak. Open posisi paling 1-2 kali aja open posisinya. Kenapa? Karena saya nggak suka trading di trend up, trend down gitu ya. Trend up itu trend yang seperti ini, yang naiknya itu patah sekali, itu trend up. Misalkan trend yang di arah jarum jam 2, jam 2.30, ini mayor namanya, beda ya. Itu bahasa saya, misalkan berbeda ya nggak masalah gitu. Oke. Udah 15 menit kita open posisi kita, udah 15 menit.
Oh ini mouse ini ngapain dipegang? Oh ini bisa nih, ini bisa open posisi kita ini. Bisa open posisi, cuman 2 menit lagi lah. Ini dia jam 00:55. Berarti kita open posisinya nanti di jam 00:57 kita paling bisa open posisi. Oke, kita tanda aja. Oke, ini open posisi kita. Di sini di Euro Composite Index, Europe ya, Europe Composite Index. Di sini kita open posisi 2 menit, open posisi $16. Ini enggak 32 ya, enggak 32, 16 saja. Euro USD. Enggak berani. Enggak berani open posisinya Euro USD. Ngapain kan? Memang bukan tipe saya itu yang open posisi. Nah, di uptrend kayak gitu bukan tipe saya trading. Saya nggak suka tradingnya seperti itu, saya nggak suka. Oke. Ini cukup gampang sekali, kita FTT Pak. FTT dan mengandalkan pola candlestick doang. Wah ini bisa ini open posisi ini bisa harusnya. Nah ini ya, untuk doji itu tidak selamanya pembalikan arah, tidak. Doji itu tidak selamanya pembalikan arah. Doji itu tidak selamanya evening star. Doji itu tidak selamanya morning star, tidak. Morning star itu mungkin ini sering terbalik. Dia pertamanya dia hijau, doji, merah seperti ini. Ini morning star. Dia nggak selamanya. Ini kan kalau dia di resisten open posisi worth it. Tapi ini dia lagi di trend turun. Nah ini dia. Ini lagi di trend turun. Gitu ya. Ini nggak selamanya dia pembalikan arah, tidak. Ini saya open posisi sell 1 menit aja. Yang tadi kita gimana? Open posisi kita yang tadi. Oh, yang tadi karena profit, Pak. Yang tadi keadaan profit open posisi kita di Euro Composite Index. Ini nggak usah dilihat lah, ini memang pasti profit. Kok sombong sekali? Memang sombong, memang master beda kelas Pak. Tapi ini nggak master ini pau namanya ya. Ini bodoh namanya ini Pak. Kenapa ini ya? Ini bisa loss dia. Kita lihat dulu kenapa. Oke, udah profit kita. Udah belum? Udah. Nggak ada di belakang supportnya. Oh, di sini dia. Saya lupa di market ini. Maha. Oke, di maha. Kita pun posisi sell, pun posisi buy. $60. Telat. Coy. Saya kira tadi begitu open posisi langsung, begitu perpindahan langsung open posisi. Telat kita Pak. Udah saya ambil ancang-ancang dari 2 menit ke depannya saya mau open posisi buy, cuman telat kita Pak. Aduh, udah saya set up saldonya $128 Pak 3 menit. Udah saya set up cuman bangsa ya. Oke, nggak apa-apa lah. Di depan juga masih banyak market kok. Alright, dari sekian lama kita menunggu ya, trennya itu sudah mulai patah-patah sekali ya, saya lihat ya di sini ya. Di market Euro USD juga udah mulai ngawur. Ini apa? Ini tren apa ini ya kan? Jadi kita mungkin open posisi sekali aja. Kita harus menunggu lama mungkin Pak di sini Pak. Harus menunggu beberapa momen dulu. Nggak lama nggak apa-apa lah. Paling jeda sekitar 3-2 menit itu ini boleh. Ini boleh. Kita open posisi buy 1 menit. Ini FTT terbaik, FTT terkeren yang sesuai dengan semuanya. Oke, ini gak usah dilihat, ini memang pasti profit karena FTT dan memang kelas master itu berbeda. Oke, yang tadi saya ngomongkan, yang pertama kita janji udah tulis open posisi kita berapa kali, Pak. Open posisi berapa kali dengan apa gitu ya. Dan nggak open posisi kita. Jadi maksudnya nggak ditulis ya open posisinya. Ya udah deh, lupa Pak. Keenakan ngomong ya. Ya udah mungkin saya closing aja videonya, saya tutup. Saya beritahukan bagi yang mau join itu di grup saya itu di Telegram, boleh ada di deskripsi di bawah. Itu grup yang iseng-iseng lucu-lucu aja kita di sana. Kalau mau belajar dengan saya juga boleh, itu DM aja saya di bawah biar saya transferkan Abang biar saya kirimkan Abang ke grup ataupun saya gabungkan Abang ke grup VIP saya. Itu di sana kita belajar trading dari 0 sampai
trading yang sebenarnya, sampai solo trading. Oke. Di sana kita belajar trend, candle, price action, semua kita belajar, SNR ya. Saya peringatkan, jangan juga masuk dari link yang sembarangan, masuklah dari link yang resmi dari Olimtrade ataupun Binomo ataupun Quotek, takutnya kena phishing seperti yang kemarin. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.